Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Nadira Justisia. Saya dari Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang. Jadi di sini saya akan memaparkan karya tulis ilmiah dengan judul yang saya buat, Kebijakan Asimilasi Narapidana di Era Pandemi berdasarkan asas kemanfaatan hukum pidana. Asimilasi sendiri dalam bahasa Latin berarti asimiler yang memiliki arti menjadi sama. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang permasyarakatan dijelaskan bahwa asimilasi adalah proses pembinaan yang dilakukan dengan cara membaur yang dijelaskan dalam pasal 14 huruf D yang berbunyi mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga. Bentuk asimilasi ada 7 dan saling berkaitan satu sama lain. Yang pertama ada asimilasi kebudayaan yang bertalian dengan perubahan dalam pola-pola kebudayaan guna penyesuaian diri dengan kelompok mayoritas. Kemudian yang kedua ada asimilasi struktural yang bertalian dengan golongan-golongan minoritas. Kemudian yang ketiga ada asimilasi perkawinan yang bertalian dengan perkawinan antar golongan secara besar-besaran. Kemudian yang keempat ada asimilasi identifikasi yang bertalian dengan perkembangan rasa kebangsaan berdasarkan mayoritas. Kemudian yang kelima asimilasi sikap yang bertalian dengan tak adanya prasangka. Yang keenam asimilasi perilaku yang bertalian dengan tak adanya diskriminasi. Kemudian asimilasi sivik yang berkaitan dengan tak adanya bentrokan mengenai sistem nilai dan pengertian kekuasaan. Dalam pemberian asimilasi narapidana dan anak harus memenuhi syarat agar bisa keluar melalui jalur asimilasi. Yang pertama, narapidana harus menjalani 2/3 masa pidana pada tanggal 31 Desember 2020 mendatang. Kemudian, narapidana tidak terikat dengan PP nomor 99 tahun 2012 dan tidak saling mengalami subsidi dan bukan warga negara asing. Kemudian terdapat beberapa upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengurangi penyebaran COVID-19. Dalam masa pandemi seperti saat ini, konsekuensi terhadap kebijakan pasti ada, seperti keresahnya masyarakat dalam kebijakan yang telah dibuat. Akan tetapi, selain daripada itu, nilai kemanfaatan menjadi hal yang sangat disoroti, karena asimilasi narapidana juga memberi beberapa manfaat dan kegunaan. Seperti yang pertama, penghematan anggaran, yaitu anggaran belanja bahan makanan narapidana. Jadi pengeluaran narapidana dapat menghemat anggaran, yaitu anggaran biaya bahan makan narapidana yang dihitung sejak 3 April 2020. Kemudian pembebasan narapidana juga dapat melindungi kesehatan, di mana kebijakan tentang pengeluaran dan pembebasan narapidana melalui integrasi dan asimilasi dalam rangka pencegahan dan penanggulangan COVID-19 ditujukan untuk menyelamatkan nyawa dan kesehatan warga Indonesia. Baik, pemerintah juga melakukan beberapa upaya untuk para narapidana yang telah dibebaskan kemudian melakukan tindak kejahatan sehingga mengakibatkan narapidana dimasukkan ke dalam penjara lagi. Jadi, upaya yang dilakukan petugas lembaga permasyarakatan yang pertama adalah sosialisasi nilai-nilai hak asasi manusia dalam pembinaan narapidana. Kemudian, pemberian cuti menjelang bebas, cuti bersyarat, cuti mengunjungi keluarga, dan pembebasan bersyarat. Kemudian ada peningkatan pengawasan. Jadi lembaga permasyarakatan merupakan jajaran petugas yang memiliki tugas dan tujuan menjaga keamanan serta ketertiban lembaga permasyarakatan.
Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Nadela Justisia yang telah memaparkan karyanya. Selanjutnya adalah proses tanya jawab oleh Bapak Ibu Dewan Juri. Silakan Bapak Ibu Dewan Juri jika ada yang ingin ditanyakan. Pak Azil, silakan mungkin Pak, jika ada yang ingin ditanyakan Pak. Coba. Anis mana ini? Saya, oke. Anis, Saya silakan, pikir Bu. sesuai dengan urut-urutan tadi. Bebas ya Mas ya. Oke Mas, Iya, Bu. oke, ya. Bu Anis Oke. dulu, kami Oh iya, rapat. siap, siap Bunda. Dipun off mic dulu lah, nggih. Oke, terima kasih Mbak Nadela, begitu ya. Jadi begini, pertanyaan saya yang pertama Mbak Nadela. Apa namanya? Jadi kan tema dari LKTI ini adalah iya, oke. Maaf saya lupa kalau saya off-kan tadi, kepencet. Oke, temanya adalah tantangan penegakan hukum pidana di masa pandemi COVID-19, begitu. Jadi di sini saya ingin melihat begitu ya, kalau yang saya tangkap gitu, yang saudara sampaikan itu sifatnya hanya deskriptif ya, hanya menggambarkan begitu. Nah ini mungkin ya ada sesuatu yang mungkin bisa lebih besar dari itu gitu ya. Adakah sesuatu kebaruan misalnya begitu ya? Karena ini salah satu komponen penilaian di Dewan Juri itu gitu. Salah satunya ada nggak suatu bentuk kebaruannya, kemudian juga ini kontribusinya begitu, terutama dalam kalau menurut judul saudara tadi kan terkait apa namanya pemberian asimilasi itu gitu ya. Coba Mbak Nadela. Baik Bu Anis, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin kalau tentang perbaruan ini kan, jadi di masa pandemi ini termasuk peraturan ini baru ya tentang peraturan, bentar Bu. Peraturan yang diberikan Komnas HAM tentang pengeluaran narapidana di masa pandemi ini dengan beberapa syarat, menurut saya itu adalah salah satu pembaruan di masa pandemi ini Bu. Terus kemudian pemerintah juga melakukan berbagai upaya untuk untuk jadi kemudian petugas lembaga permasyarakatan dalam penanggulangan kekerasan, kejahatan ini kan memberikan beberapa pembaruan, misalnya sosialisasi nilai hak asasi manusia dalam pembinaan narapidana. Kemudian pemberian cuti menjelang bebas yang dilakukan untuk mengurangi kelebihan kapasitas untuk pemindahan narapidana. Kemudian pemerintah juga melakukan peningkatan pengawasan. Terdapat beberapa sistem sebagai upaya pencegahan petugas lembaga permasyarakatan untuk memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada warga binaan permasyarakatan dengan memberikan peraturan-peraturan tersebut. Seperti itu, Bu.
Mohon maaf, Bu Anis termute, Bu. Maaf. Iya, sudah. Mbak Nadila, jadi sesungguhnya penelitian saudara ini, begitu ya, ingin, kan ketika saya lihat di sini tujuannya adalah mengetahui bagaimana asas kemanfaatan hukum pidana, kemudian mengetahui apa ini ya, upaya pemerintah dalam mengantisipasi tindak kejahatan yang disebabkan apa nih, yang disebabkan kebijakan asimilasi begitu. Tapi kemudian saya belum menangkap itu gitu loh dari yang saudara sampaikan tadi begitu ya. Seolah-olah saudara hanya ingin menyatakan bahwa lah itu kan kebaruan dari pemerintah. Artinya memang kemudian di saat pandemi ini ya pemerintah memberikan langkah-langkah yang yang berbeda dengan dalam kondisi yang normal begitu. Maksud saya adalah berarti saudara setuju ya dengan adanya pembebasan narapidana itu ketika masa ketika di masa pandemi itu, begitu, Mbak Nadila, saudara setuju ya? Berarti? Iya Bu, saya setuju, akan tetapi pemerintah juga harus berupaya tegas untuk menanggulangi ketika ada narapidana yang melakukan tindak kejahatan lagi seperti. Oke, kemudian menurut saudara, saudara punya nggak sih apa ya namanya ya, kayak karena kan ini saudara menulis ya, kemudian saudara juga mengkaji. Ini secara normatif ya Mbak ya, jenis penelitiannya normatif ya, betul? Yang di metode penulisan Mbak Nadila normatif Mbak, yuridis normatif. Yuridis empiris. Oh, yuridis empiris. Saudara berapa lama Mbak ke lapas kelas 2A Semarang itu? Jadi saya dalam menganalisis tentang asimilasi ini melalui observasi by data, Bu. Observasi by data. Berarti ya, saudara artinya kan di sini datanya berarti sekunder ya. Baik itu dari buku, dari jurnal, begitu, itu sekunder ya Mbak? Ya, ketika sekunder ya apa namanya dan saudara tidak mendapatkan data primer, menurut saya kemudian di metodenya itu yang harus artinya di sini tidak sesuai begitu ya. Kalau saudara sendiri menyatakan ini by data Bu, semuanya data gitu ya. Sekunder berarti ya yuridis normatif begitu. Kalau kemudian saudara sedangkan tulis yuridis empiris berarti saudara ada data primernya. Saya pikir saudara betul-betul ke lapangan. Nah, ini dalam jangka waktu yang mendesak ya luar biasa begitu ya. Oke, tetapi ya apa namanya apa ya oke ya, mungkin dari Bu Anis begitu. Ini dari apa namanya Mbak Nadela, kalau dari sistematikanya sudah sesuai ya. Jadi sudah saya cek di karya tulis saudara sistematikanya sesuai, tapi memang ada administrasi lainnya itu belum seperti tanda tangan begitu ya, itu belum lengkap, saudara sendiri tidak menandatangani gitu ya, kemudian dan yang lain-lainnya ya belum. Oke, terima kasih Mbak Nadela. Mungkin Mas Romat, monggo Mas. Baik, terima kasih Bu Anis atas pertanyaannya. Ya, ini pertanyaan dari Pak Azil. Saya bacakan, silakan Nadila nanti untuk bisa menjawab. Ini pertanyaan dari beliau, apakah di masa pandemik ini saudara setuju dengan penerapan asimilasi terhadap tindak pidana? Apakah semua tindak pidana saudara setuju dipermudah untuk asimilasinya? Misal pencabulan anak, apakah layak diberi asimilasi? Silakan kepada Nadela untuk bisa menjawab pertanyaan dari Pak Azil.
Baik, Mas Rahmat, terima kasih. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Azil yang telah memberikan pertanyaan. Jadi, saya setuju adanya program asimilasi ini. Akan tetapi, seperti yang saya katakan tadi, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi seperti narapidana harus menjalani 2/3 masa pidananya. Kemudian narapidana tidak terkait dengan PP nomor 99 tahun 2012 untuk terkait pencabulan anak ketika memang narapidana sudah menjalani masa 2/3 masa pidananya dan telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dalam proses asimilasi tersebut, saya rasa itu saya setuju dengan itu dan tidak menjadi permasalahan seperti itu. Karena lagi kita memberikan kesempatan karena di lembaga permasyarakatan itu kan selain tidak hanya memberikan efek jera akan tetapi sebagai bahan rehabilitasi juga untuk para narapidana seperti Cukup, Nadela? ya, Baik. Cukup, Pak Azil, atau ada yang ingin ditanyakan lagi kepada Nadela? Baik, terima kasih. Selanjutnya, Bu Indah, apakah ada pertanyaan? Baik, selamat pagi Nadela. Selamat pagi, Bu. Tulisan saudara terkait dengan asimilasi narapidana, dengan pola apa, ide dasar saudara itu dengan pola apa, kemudian narapidana itu diasimilasi di masa pandemi ini? Ya sudah pribadi tegas. Kalau pasca di sana itu memang nggak bisa karena dia nggak punya dosen. Bisa jelas, Nadela. Pertanyaan saya adalah dengan pola apa, pola seperti apa yang saudara ajukan terkait dengan asimilasi yang saudara gagas. Itu dengan pola apa? Saudara kan punya ide dalam masa pandemi ini, kemudian narapidana itu konteksnya diasimilasi seperti yang saudara inginkan. Untuk menghindari biaya, untuk menghindari menularnya. Nah, dengan pola apa? Apa saudara sulit menjawab itu? Baik, Ibu. Mungkin pola yang digunakan karena kita melihat kita berupaya untuk menanggulangi penyebaran COVID-19. Jadi lebih menekankan kepada kesehatan untuk narapidana itu sendiri seperti itu karena ketika narapidana tidak dilakukan asimilasi, tidak diberikan program Nadela, itu fungsi atau keinginan saudara, harapan saudara atau tujuan saudara. Yang saya tanyakan itu dengan pola apa? Dengan pola seperti apa yang saudara ajukan dalam karya tulis saudara? Mungkin sebuah karya tulis, dalam sebuah karya tulis itu mestinya ada sebuah tawaran yang saudara ajukan, yang bisa dipakai sebagai
genuine yang saudara ini loh tawaranku dengan tema yang seperti ini. Tawaran saya adalah ini adalah sesuatu yang genuine. Nah itu tawaran saudara. Nah saya tanya polanya itu seperti apa? Kalau dari saya sendiri mungkin lebih menekankan kepada upaya penanggulangan yang diberikan pemerintah agar program asimilasi ini tetap bisa berjalan, akan tetapi juga tidak terjadi tindak kejahatan yang dilakukan kembali oleh narapidana yang telah dilakukan program asimilasi tersebut, Ibu. Baik, co-host tampaknya nomor urut 2 sudah, kita lanjut aja ke nomor urut 3. Artinya kesulitan. Baik, terima kasih Bu Indah. Oke, terima kasih Bu Indah atas pertanyaannya dan Pak Azil, Bu Anis. Demikian tadi pemaparan dari peserta nomor urut 2 atas nama Nadela Justisia dari Universitas Negeri Semarang. Selanjutnya adalah pemaparan dari peserta nomor urut 3